Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, senang sekali pada pagi hari ini bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dalam pertemuan yang ketiga dari program pelatihan sekejap hafal Al-Quran level yang kedua. Yang kita berharap kepada Allah dengan ini program bisa membantu Bapak Ibu khususnya yang tidak memiliki background bahasa Arab, agar nanti ketika membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya, bisa memahami maknanya dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita mulai ini pertemuan dengan masing-masing berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah senantiasa menambahkan ilmu Al-Qurannya kepada kita sekalian. Dengan doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Al-Quran, yang berbunyi Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Ya Allah tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Ya Allah tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Allahumma alimna Al-Quran, Allahumma alimna Al-Quran, Allahumma alimna Al-Quran wa faqihna fid din. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu Al-Quran, berikanlah pemahaman yang baik kepada kami akan agamamu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekalian, paham Al-Quran? Mudah, insya Allah. Mudah, insya Allah. Paham Al-Quran? Mudah, insya Allah. Oke. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah belajar dalam pertemuan sebelumnya ya, bagaimana menggunakan secara maksimal mushaf sekejap ini dengan buku panduannya ya. Demikian pula baca materi-materinya. Kita sudah belajar tentang kata-kata warna biru ya. Warna biru kata-kata insya Allah mudah untuk dipahami maknanya. Di mana ini akan ketemu setiap baris ada contohnya, ya. Setelah dikumpulkan, ya, jumlahnya sekitar 2070-an kata, ya, dalam 24 halaman, halaman 20 sampai 53, ya. Ini Bu. Ini kalau dan kita akan latihan ini di kelas kita ini untuk menguasai juga, ya, karena kalau tahu yang warna hijau, warna merah ini 10%-nya, warna biru ini, maka insya Allah sekitar 80% kata Quran bisa kita kuasai maknanya. Ya, Masya Allah. Oke, dan kita, ini contohnya nih, juz 1. Ya. Contoh juz 1, hijau 10%, merah 56%, yang biru mencapai sekitar 22%. Jadi mencapai 89%. Sisanya yang hitam, yang jarang muncul. Banyak banget ibu sekalian. Makanya ya di level kedua ini ya kita akan fokus khususnya belajar untuk menguasai kata-kata yang berwarna biru. Warna biru, dan kita sudah mulai ya di pertemuan pertama belajar untuk menguasai kertas biru 1. Ya. Sekitar 30 kata yang insya Allah setiap hari kita pasti baca. Kita pasti baca. Kita pasti dengarkan. Karena munculnya di Al-Fatihah, Triqul, Ayat Kursi, dan seterusnya. Ya. Dan Masya Allah, ya, kita sudah dengarkan pekan lalu, ya, sudah mulai ya, peserta menghafalkannya dan telah menyetorkannya. Oke, hari ini ya kita akan kembali mendengarkan dari para peserta yang belum sempat setor di ruang Zoom pekan lalu untuk menyetorkannya di ruang Zoom kita sekarang ini insya Allah Ta'ala. Ya, oke, sekalian. Kita persilakan yang mau setor ini kertas biru 1 dulu. Siapa yang belum? Yang mau setor? Ayo Ibu. Yang mau nyetor di ruang Zoom.
Kan kalau di grup sudah banyak ya, Masya Allah. Siapa yang hari ini mau store dengan hafalannya? Ismun nama Rabbun Tuhan. Iya. Lagu-lagunya juga, Umi. Ada lagu-lagunya. Ya, silakan. Nama Rabbun Tuhan. Ada? Iya, hanya Kan Ibu Irma sudah ya? Ibu Irma sudah. Siapa lagi? Ya, sudah. Aku sudah, Pak Ustadz. Oke, yang mau coba hari ini ada? Ya coba Ustaz. Oke, Ummu Salama. Ya, silakan Ibu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ismun nama Rabbun Tuhan. Ia hanya kepada Na'budu kami beribadah, nasta'inu kami mohon pertolongan. Ihdi berikanlah engkau hidayah an'amta, engkau telah memberi nikmat. Goiru bukan magdubun yang dimurkai, dolin orang-orang yang sesat. Kul katakanlah kamu somadun maha tempat meminta segala sesuatu. Yalid dia beranak, yulat dia diperanakkan. A'udzu aku berlindung falakun subuh. Syarrun keburukan khalaqa dia telah menciptakan. Gosikun malam waqoba dia telah gelap gulita. Nafatsatun perempuan penyihir yang banyak meniup. Uqadun ikatan-ikatan. Nasun manusia. Khannasun yang banyak bersembunyi. Sudurun dada jinnatun para jin. Hayun maha hidup, qayyumun maha mengurus. Samawatun langit-langit, ardun bumi. Masya Alhamdulillah. Allah. Lancar. Alhamdulillah ya. Oke Bu, sekarang jawab artinya ya. Samawatun. Langit-langit. Qayyumun. Maha mengurus. Kemudian uqadun. Ikatan-ikatan. An'amta. An'amta, engkau telah memberi nikmat. Mantap, lancar, Masya Allah. Begitu, Bu. Ya, Subu ya. Alhamdulillah. Oke, sekarang siapa lagi? Pak Abdullah, siapa Pak Abdullah? Ya. Masya Allah. Ya, silakan Pak Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasbih 1. Ismun nama Rabbun Tuhan. Ia hanya kepada Na'budu kami beribadah. Nasta'inu kami mohon pertolongan. Ihdi berikanlah engkau hidayah. An'amta engkau telah memberi nikmat. Ghairu bukan magdubun yang dimurkai. Dolin orang-orang yang sesat. Gul katakanlah kamu, Somadun maha tempat meminta segala sesuatu. Yalid dia beranak, yulad dia diperanakkan. A'udzu aku berlindung, falakun subuh, syarun kejahatan, khalaqa dia telah menciptakan. Ghasirun malam, waqobati dia telah gelap gulita. Nafasatun perempuan penyihir yang banyak meniup. Ugadun ikatan-ikatan.
Nasun manusia-manusia, An-nasun yang banyak bersembunyi, Sudurun dada-dada, Jinnatun para jin, Hayyun maha hidup, Goyumun maha mengurus, Samawatun langit-langit, Ardun bumi. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa ya. Masya Allah. Oke, sekarang Pak, jawab artinya. Ya. Dhalin. Orang-orang yang sesat, Nasun. manusia-manusia, Khalaqa. Dia telah menciptakan Ardun. bumi. Oke, betul ya. Pak Abdullah, kata Ardun sering dibaca di mana, Pak? Kata Ardun. Ardun ada di ayat kursi. Ayat kursi kan? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kan? Gitu, Masya Allah. Oh, ini ratusan jumlahnya nih muncul di Al-Quran. Mantap, Pak ya. Alhamdulillah. Oke. Satu lagi. Siapa lagi yang mau coba? Pak Ustadz. Oke. Ibu Yufiarti. Masya Allah. Ibu Yufi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ismun nama Rabbun Tuhan. Iya, hanya kepada na'budu kami beribadah, nasta'inu kami mohon pertolongan. Ihdi berilah engkau hidayah, an'amta engkau telah memberi nikmat. Goiru. Bukan maghdubun yang dimurkai, dhalin orang-orang yang sesat. Qul katakanlah kamu, Somadun maha tempat meminta segala sesuatu. Yalid dia beranak, yulad dia diperanakkan. A'udzu aku berlindung falaqo subuh. Syarrun keburukan-keburukan. Khalaqa dia telah menciptakan. Ghasikun malam. Ghasikun malam waqobah. Dia telah gelap gulita. Nafasatun perempuan penyihir yang banyak meniup. Uqadun ikatan-ikatan. Nasun manusia-manusia, khonnasun yang banyak bersembunyi. Sudurun dada-dada, jinnatun para jin. Hayyu maha hidup, qayyumun maha mengurus. Samawatun langit-langit, ardun bumi. Alhamdulillah, mantap Ibu Yufi, Masya Allah ya. Ini sudah mantap Bu ya. Tinggal sedikit Bu, diperbaiki aja Bu. Syarrun itu keburukan. Tadi Bu bilangnya keburukan-keburukan. Ya, dia tunggal. Syarrun keburukan. Jadi bukan keburukan-keburukan. Yang kedua, masih kurang Ibu. Nafasatun. Ini perempuan-perempuan. Tadi Ibu sebutkan satu aja tuh, perempuan. Ya, ini kan dia ini apa? Ini plural. Ya, oke, jamak dia itu. Tapi semua benar nih, Masya Allah. Oke, sekarang jawab artinya. Sudurun. Dada. Nafasatun. Perempuan-perempuan penyihir yang banyak meniup. Waqoba. Dia telah gelap gulita. Ya. Samawatun. Sama langit. Langit-langit. Oke, langit-langit. Masya Allah, munculnya 190 kali Al-Quran ya. Oke Bu, luar biasa. Masya Allah. Oke, terakhir. Satu lagi. Siapa? Saya Ustaz. Oke, Ibu Wilda. Alhamdulillah. Ya, silakan Wilda. Distor. Ismun. Ismun nama Rabbun Tuhan. Ia hanya kepada na'budu kami beribadah, nasta'inu kami mohon pertolongan.
Diberikanlah engkau hidayah, an'amta, engkau telah memberi nikmat. Ghairu bukan magdubun yang dimurkai, dolin orang-orang yang sesat. Kul katakanlah kamu somadun maha tempat meminta segala sesuatu. Yalid dia beranak, yulad dia diperanakkan. A'udzu aku berlindung falakun subuh, syarrun keburukan khalaqa dia telah menciptakan. Khosikun malam waqoba dia telah gelap gulita. Nafasatun perempuan penyihir yang banyak meniup. Uqodun ikatan-ikatan. Nasun manusia, honnasun yang banyak bersembunyi. Sudurun dada-dada, jinnatun para jin. Hayyun maha hidup, qayyumun maha mengurus. Samawatun langit-langit, ardun bumi. Masya Allah, lancar ya. Dan enak ini Bu, alhamdulillah, enak suaranya. Masya Allah. Oke, sekarang jawab artinya ya. Uqadun. Ikatan-ikatan. Nasta'inu. Nasta'inu. Tiap hari dibaca. Kami mohon pertolongan. Iya betul kan, Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Khonnasun. Manusia. Khonnasun. Khonnas. Min syarril waswasil khannas. Yang banyak bersembunyi. Oh iya, khonnas yang banyak bersembunyi. Satu lagi Bu. Oke. Yalid. Dia beranak. Oke. Di mana itu Bu ditemukan kata yalid? Di surat apa? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ya. Dan itu cuma sekali muncul di Al-Quran kata yalid itu. Yalid itu cuma sekali kan. Itu ketahuan. Dengan apa? Dengan buku Segajapi ketahuan. Oke Bu ya. Jelas Bu ya. Masya Allah. Pekan depan ya kita akan teruskan lagi untuk peserta lain yang belum sempat setor pada pertemuan kita kali ini insya Allah ta'ala ya. Oke. Paham Al-Quran mudah insya Allah. Bapak Ibu. Dan hari ini insya Allah kita akan belajar ya menguasai yang baru, yaitu tentang kertas biru 2. Ya. Nah, oke. Tenang Ibu. Ini sudah banyak yang hafal ini. Sudah banyak banget yang hafal ya. Oke, insya Allah bisa. Nah, apa itu Bu? Ini kata ya. Kata-kata sebenarnya sering muncul dalam Al-Quran juga. Ini seperti kertas ajaib ini sering muncul. Namun dia memang tidak digunakan dalam bahasa Indonesia. Ya. Itu minimal munculnya 30 kali. Oke, 30 kali. Ini telah disusun Ibu berdasarkan huruf hijaiyah. Abatasa. Oke. Munculnya berapa? Ada 15 baris. Totalnya sekitar 72 kata. Ya, 72 kata. Nah, ini Ibu insya Allah kita akan hafal seperti menghafal kertas ajaib, kertas biru 1. Nah, ini agak mudah sebenarnya karena dia berurutan. Ya, oke. Coba kita lihat ya dari pertama. Nah, yang pertama ada 6 kata. Ibu ya. Semuanya pakai A, ya, pakai hamzah. Alaun, panjang ya. Alaun, kenikmatan. 34 kali berulang di Al-Quran. Pertama dia apa? Dia Ar-Rahman kan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu banyak. Ismun dosa. Ajrun pahala. 95 kali. Wah, banyak ini ajrun. Ya.
azwajun, pasangan-pasangan. Ya. Lalu Bu, asyaddu ya, pakai tasydid ya. Itu tertimpa tuh, nggak kelihatan tasydidnya karena tertimpa sama dhamma. Ya, tadi Bu, asyaddu pakai tasydid huruf dalnya. Asyaddu lebih atau sangat, pakainya lebih ya. Aktsaru kebanyakan atau lebih banyak. Tapi itu latihan kita pakainya kebanyakan. Sudah Bu ya? Oke. Baris kedua, alimun yang pedih. Anfusun, diri-diri. 1, 5, 3 kali berulang di Al-Quran. Banyak ini, Masya Allah. Anharun, sungai-sungai. Ayun yang mana? Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Kan? Yang mana? Aidi, tangan-tangan. Aimanun, sumpah-sumpah. Ataukah kanan? Dua artinya Bu ya. Yang belum punya tambahkan. Sumpah-sumpah ataukah tangan. Ya kan? Apa tangan kanan ya? Oke. Tangan kanan Pak Ustadz. Ya, tangan kanan. Jadi sumpah-sumpah atau tangan kanan. Ya. Tangan kanan atau ke sebelah kanan. Tangan kanan atau ke sebelah kanan ya. Tapi dia jamak ya. Ata, ya, dia telah memberi ataukah mendatangkan. Kan? Ataina, kan pakai na. Kami telah memberi 70 kali, Masya Allah. Mereka telah diberikan. Ini apa nih? Madhi majhul kan? Madhi majhul. Semuanya dia kata memberi. Ya, cuma 3. Ini semuanya A, Bu ya. Berikutnya nomor 4. Ini 1, bisa. Dia seburuk-buruk. Bahrun, laut. Basyarun, manusia. Ba'dun, sebagian. Ya, sebagian. 129 kali. Masya Allah. Banyak yang muncul dalam Al-Quran. Ya. Oke. Tajari, dia perempuan mengalir. Ya. Lalu Bu, berikutnya adalah takunu. Ini mohon Bu, ini kalau yang punya Al-Quran kecil ini belum ada nih. Kalau Al-Quran besar sudah ada ya, sudah ada. Kalau yang punya Al-Quran sedang, itu terlupa dulu. Mau ditambahkan. Takunu. Dia perempuan, oke. Atau kamu menjadi. Ya. Dia perempuan, garis miring, kamu menjadi, atau adalah, ataukah berada. Ya. Ya, tapi kalau yang punya Al-Quran besar itu sudah ada ya, sudah ada Al-Quran besar. Di buku merah atau di Al-Quran yang kecil itu belum ada karena terlupa waktu dikerjakan. So, ya. Jadi ini huruf ba sama huruf ta ya. Nomor 5. Ja'a, dia telah datang. Masya Allah 171 kali. Banyak banget nih. Ya. Ja'at, dia perempuan telah datang. Ini perempuan. Ya. Ja'a, dia telah datang laki-laki. Ja'at, dia perempuan telah datang. Ada taknya di belakang itu. Kemudian ini Bu ya. Ini dibalik ya. Ja'ala dulu Bu. Ja'ala, dia telah menjadikan. Ja'alna, kami telah menjadikan. Baru jazaun paling terakhir. Ya. Baru jazaun paling terakhir. Udah Bu? Oke ya. Ya, berikutnya. Jadi dirubah urutannya Ibu ya. Maksudnya di buku masih kurang pas ya. Jazaun paling terakhir. Ya. Ini semuanya Bu, semuanya Pak ja. Ja'a, ja'at, ja'ala, ja'alna, jaza. Oke. Jim. 6 ha. Haitsu. Baru ini Masya Allah angkanya gede-gede Bu ya. Ja'ala 100 kali lebih. Ja'alna juga 100 kali lebih. Masya Allah. Kemudian yang ke-6. Haitsu di mana? Hina, waktu. Khalidina, orang-orang yang kekal. Nah, mereka di surga khalidina. Ya kan gitu. Itu paling banyak. Di surga neraka. Makanya khalidina, orang-orang yang kekal. Khairun, kebaikan atau lebih baik. Masya Allah 170 kali lebih. Masya Allah, ini banyak-banyak ini ulangnya Bu. Ya, itu khair. Ya, khairun, kebaikan.
Oke. Kemudian 7. Nah, huruf dal. Tadi kan hak kho ya. Hak kho. Dua-dua. Darun negeri. Ya. Bisa negeri, bisa juga rumah. Itu artinya dar itu. Duna selain. Wah, ini banyak ini. Ya. Zatu P perempuan pemilik. Zu pemilik. Zu pemilik. Ya. Zatu perempuan pemilik. Zu pemilik. Pakai za semuanya. Oke, Bu. Ya kan? Yang berikutnya adalah saatun. Kan? Dal, zal, sin. Saatun kiamat. Atau waktu. Samaun langit. Kalau samawatun langit itu plural. Jamak. Ini samaun langit. Tapi berulangnya Masya Allah 120 kali. Banyak ini. Ya. Baik berulangnya juga. Oke, Bu. Berikutnya kan sini kan. Saufa akan syadidun yang kuat atau yang sangat. Nah, kita pakainya latihan yang kuat, ya. Syamsun matahari. Syai'un sesuatu. Aduh. Syai'un Ibu 279 kali. Oh, banyak sekali nih munculnya nih kata syai'un ini di Quran. Terus ada kata asa. Ini yang di buku nggak ada ya. Dan yang mushaf kecil nggak ada. Kalau yang mushaf besar ada. Asa semoga dia. Tambahkan ya. Jadi 2 yang tambahkan itu Bu. Takunu tadi di baris yang keempat. Sama asa di baris yang ke-8. Asa jadi semoga dia Pak Ustadz. Semoga dia. Oke. Sudah Bu ya. Ya. Ya apa nih Bu? Sin, shin, baru ain. Kan? Kemudian 9, nih 9. Aduun musuh. Azimun yang besar. Kan? Tuh, 100 kali lebih. Ini juga muncul di ayat kursi kan? Wa huwal aliyul azim. Ayat kursi ujungnya itu. Dan dia Allah maha tinggi dan maha besar, maha agung. Ya, itu azim. Oke. Kemudian fitnatun ujian. Fitnatun. Kalau bahasa Indonesia Bu fitnah itu kan menipu ya, perkataan nggak benar, fitnah. Tapi kalau asal itu adalah ujian sebenarnya. Saya mendapatkan fitnah ini, ya ujian sakit anakku. Nah, itu pengertian fitnah diantaranya. Jadi agak beda ya dengan fitnah bahasa Indonesia. Oke. Fadlun karunia. Ya, semuanya fa kan. Kemudian qaryatun negeri. Qalilun sedikit. Ini banyak nih, 60 kali lebih. Ya. Uangku qalil. Ya, uangku qalil sedikit. Contohnya kan. Jelas Ibu Irma? Tuh. Jadi ain 2, kemudian fa 2, kemudian qaf 2. Berurutan tuh. Ya. Yang ke-10, ini semua sama ini Bu, dari kata kana. Karena dia telah menjadi 400 kali. Kanu mereka telah menjadi. Ya, ini seperti belajar wazan. Ya, fa'ala fa'alu. Kemudian kunta, kamu telah menjadi. Kuntum, kalian telah menjadi. Itu gede-gede angkanya itu. Kunna. Kunna, kami telah menjadi. Terus kanat, dia perempuan telah menjadi. Ya, pakai tak sukun di belakang itu. Oke. Jadi semua nih dari kata kana semua nih dengan perubahan-perubahannya. Ya, Masya Allah. Kemudian 11 kathirun banyak. Jadi kalau qalil sedikit, tapi kathir banyak. Ya. Kulun setiap. Ya. Kulun setiap. Ini banyak. Ini sering muncul dalam Al-Quran nih. Kulun. Oke. Masya Allah. 357 kali. Masya Allah. Banyak banget nih kata kulun nih. Oke Bu. Apalagi Bu? Kalla sekali-kali tidak. Kalla sekali-kali tidak. Laisa dia tidak. Bu. Nah, ini sekali-kali tidak, dia tidak. Ya. Oke.
Ini semuanya apa nih? Semuanya kaf ya. Kaf baru lam. Kaf lam. Kaf lam mim. Nah, ini 2 mim. Maun air. Saya minta maun dong. Saya minta air dong. Nah, ma. Ya. Air zam-zam. Bilangnya Bu, ma'u zam-zam. Ma'u zam-zam. Air zam-zam. Mataun kenikmatan. Jadi kalau alaun kenikmatan. Ada juga kata yang lain Bu, yaitu mataun. Itu kenikmatan. Ya. Artinya 2 nih, bisa kenikmatan, bisa apa? Bisa barang. Oke. Malaun pembesar. Mujrimina orang-orang yang berdosa. Ini dekat muf'ilun, muf'ilin. Mujrimun, mujrimin. Kalau mujrimin itu sering muncul. Orang-orang yang berdosa. Nah, ini semuanya mim ya. 13 semuanya nun. Mim nun. Nisaun perempuan-perempuan. Nafsun diri. Oke Bu. Nafsun diri. Nah, ini 140 kali muncul. Naharun siang. Semuanya nun. 14. Wa'dun janji. Wailun kecelakaan. Ya Bu, pakainya kecelakaan ya. Nanti bisa 2, bisa kecelakaan, bisa celakalah. Ya. Nah, kita pakainya kecelakaan aja. Hal apakah? Hal kamu sudah makan? Hal kamu sudah makan? Apakah kamu sudah makan? Ada banyak hal. Ya, jadi ini sama dengan A. A apakah itu warna merah. Nah, cuma ini kalau ini hal kita beri warna biru. Ya. Oke, kan wow ha. Terakhir ya. Ya'ti dia datang. Ya ja'alu dia menjadikan. Yuridu dia ingin. Yakunu yakun ini sama artinya Bu. Yakunu pakai waw kan? Yakunu yakun. Artinya dibaca sekali aja. Yakunu yakun dia menjadi. Gitu. Kalau 10 itu kana, itu fi'il madhi. Kalau yakun ini dia fi'il mudhari'nya. Ya, gitu. Oke, Bu. Ya, ini kata-kata yang telah kita kumpulkan. Pak Ustadz, 72. Pak Ustadz, maaf. 72 totalnya. Ini diganti. Karena tambahan 2 kan? Tambahan 2 yaitu takun sama asa tambahannya. Oke, silakan. Ibu Irma dulu. Ya, itu yang di atas yang ketimpa itu kan jadi tasydid ya. Asyaddu. Iya, betul. Asyaddu bersama dhamma. Asyaddu ya bacanya itu. Apalagi yang belum jelas? Saya tanya Ustaz. Ibu Siti Hanafiah silakan. Iya, ya Ustaz, mohon maaf Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telat masuk. Sholat kami lambat Ustaz. Oh iya Ibu. Saya di bagian barat. Oke Ibu, nanti ini yang nomornya ini Ustaz, yang 80 Ustaz. Aksaru atau aksaru bacaannya gimana Ustaz? Aksaru. Aksaru pakai sa. Oh, sa. Ya. Sa. Oh, sa. Ya, itu 3. Bukan sa. Bukan titik 3 ya, Tat ya? 3 Bu, titik 3. Pakai sa kan? Aksaru. Aksaru ya. Betul. Aksaru. Ya. Nah, kemudian oke, yang belum jelas silakan, yang belum jelas. Ya, ini lagi satu lagi, Tat. Kertas ya saya dalam membaca ihdi ini, Tat. Berikanlah engkau hidayah. Betul. Bukannya kita yang minta hidayah atau bagaimana, Ustaz? Berikanlah. Itu secara bahasa, Bu. Artinya begitu. Jadi berikanlah engkau hidayah kepada kami kan? Ihdina. Ya Allah, ihdi. Berikanlah engkau hidayah kepada kami. Begitu. Itu adalah doa kita. Ya Allah, ihdi. Berikanlah engkau hidayah kepada kami. Jadi kalau ihdina, berikanlah engkau hidayah kepada kami. Jadi benar, Bu. Ya. Tanya Pak Ustadz. Sudah, siapa lagi yang mau tanya? Ibu Tuti. Ibu Tuti. Ya, assalamualaikum. Yang nomor 8 tadi ada semoga dia itu di mana Pak Ustadz? Saya ketinggalan. Oke. Itu di apa?
nomor 8 yang terakhir, kolom yang kosong itu Ibu, tambahkan sesudah syai'un. Ada apa? Semoga dia di Arabnya apa? Ini Bu, itu kalau yang punya Al-Quran kecil, oke, itu belum ada. Belum ada kata di nomor 8 itu, kata asa. Tapi kalau Al-Quran gede sudah ada itu. Ya. Jadi Ibu sesudah sayun ada asa gitu. Betul Ibu. Asa semoga dia. Ain. Asa semoga asa. Dia. Pakai shin ya, asya. Pakai sin. Sin bukan shin. Sin biasa. Asa semoga dia. Oh. Dah. Ya. Ibu Ica silakan. Ada yang belum jelas? Ya Ustadz, izin bertanya. Masih di poin 8, di baris 8, itu kan tadi Ustadz katakan alfabetikalnya dari sin ya, sin, shin. Lalu tiba-tiba yang asa itu menjadi ain. Ya, ini kan karena sebenarnya, karena ya, sin, shin, sod, do, to, zo itu nggak ada. Oh, baik. Nggak ada kan? Nggak ada. Lalu berikutnya Ustadz, baik. Ustadz kan berikutnya asa yang baru adun kan? Gitu. Ya baik. Di baris 14 tentang hal Ustadz, ketentuan penggunaan a dan hal di Al-Quran itu bedanya gimana Ustadz? Tadi Ustadz katakan apakah? Oh ya, itu kalau biasa Bu, kalau a itu ada pilihannya, ya kan? Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am. Kalau am itu Bu pilihan. Apakah ibu makan tempe atau makan tahu? Makanya A itu biasanya. Kalau hal itu biasanya bukan pilihan. Ya. Hal, apa kamu sudah pergi? Naam. Gitu. Kalau A itu biasanya kalau A pilihan. itu choice ya Ustadz ya. Choice ya pilihannya. Baik. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum. Apakah engkau beri peringatan am atau tidak? Itu kan pilihan dia. Ya. Itu biasanya begitu. Kalau hal itu dia enggak. Apa kamu sudah makan? Hal kayak gitu. Ya. Apa kamu mau ikut dengan saya? Hal. Ya. Oke. Gitu baik. ya. Oke Bu ya. Sudah Ibu? Oke. Nah ini Bu sebenarnya gini Bu. Ini sebenarnya kalau mau dihafal ini jauh lebih mudah. Ya. Bagaimana caranya Ibu? Nah, ini ada satu rumus Ibu yang diajarkan dalam teknik menghafal kosakata yang tidak berurutan. Mungkin pernah pelajari ini. Ya, Ibu mungkin tahu ya. Apa itu Bu? Ini dibuat cerita yang bersambung. Apa dibuat cerita yang bersambung. Makanya ini ceritanya paling bagus buat masing-masing. Ya, oke. Saya pengalaman Bu, ya, saya mau saya buat cerita. Buat cerita. Tapi setelah dihafal, ya ceritanya nggak terlalu penting lagi karena udah kehafal itu. Contoh ya, contoh. Yang bisa kita bayangkan. Oke. Ya, Bu, nanti Ibu bisa buat sendiri nih. Ini cuma contoh aja, contoh cerita yang bersambung. Ya. 1. Saya memohon kepada Allah untuk mendapatkan alaun kenikmatan di surga. Oke, Bu? Karena saya berusaha meninggalkan ismun dosa. Alaun kenikmatan, ismun dosa. Ya. Di surga saya mendapatkan ajrun pahala dari Allah. Di antaranya berupa azwajun pasangan-pasangan. Asyadduh yang lebih. Kan? Yang lebih baik. Aktsaru kebanyakan. Yang kebanyakannya saya pernah rasakan waktu di dunia. Ya, dapatkan buah apel. Ya, di surga. Tapi saya pernah rasakan di dunia, cuma lebih bagus di akhirat. Dapatkan pasangan, tapi apa lebih bagus? Itu maksudnya. Ya. Asyaddu yang lebih baik, yang aktsaru yang kebanyakannya. Saya pernah dapat di dunia. Ya, dia pernah punya istri, punya makanan kan. Cuma di surga lebih baik. Oke Bu ya. Itu contoh-contohnya Bu. Tadi bisa hafal itu. Bayangkan Jo. Alaun kenikmatan ismun dosa. Bacanya dua-dua. Ya, bacanya dua-dua. Saya mendapatkan kenikmatan dari Allah karena saya meninggalkan dosa. Alaun kenikmatan ismun dosa. Dua. Baru di sana saya mendapatkan ajurun pahala dari Allah berupa azwajun pasangan-pasangan.
ajrun pahala azwajun pasangan-pasangan. Nah, gitu. Pelan-pelan Ibu. Apa? Dua-dua dibaca. Ya, seperti biasa, dua-dua. Gitu ya. Baris yang kedua, di surga saya selamat. Saya selamat dari azab yang alim, yang pedih. Masya Allah. Ya. Yang menimpa anfusun diri-diri. Alhamdulillah di surga saya akan selamat dari azab yang alim, yang pedih, yang menimpa anfusun diri-diri ini. Bahkan di sana, ya, saya mendapatkan anharun, sungai-sungai. Yang ayun, yang dari mana saya bisa mandi, bisa berenang, bisa minum daripadanya. Bayangkan Bu, ini kan bisa dibayangkan Bu ya. Saya mendapatkan apa? Anharun, sungai-sungai. Ibu bayangkan sungai-sungai. Yang ayun, yang dari mana saja, ya, saya bisa berenang padanya. Ya, yang mana saja. Maksudnya yang dari sebelah kanan, kiri, muka belakang kita bisa mandi daripadanya itu. Dan tanganku, iya. Oke Bu? Oke Bu, sudah Bu? Apalagi Bu? Kenapa mendapatkan surga? Karena ID tangan-tanganku tak pernah menzolimi orang lain. Dan aku pun senantiasa menepati aimanun, sumpah-sumpah. Itu sebabnya Bu. Kenapa sebab mendapatkan anhar? Karena apa? Karena tanganku, ini ID tangan-tanganku ini nggak pernah menzolimi, dan juga aimanun menepati sumpah-sumpah. Dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, gitu. Bisa Bu dipahami ini? Buat sendiri. Ya, buat sendiri. Ya. Oke, bisa kebayang Bu sekalian? Ya. Intinya kira-kira itu gambarannya. Gambaran caranya menyusun sampai ke bawah. Ya. Sampai ke bawah. Dan saya anjurkan Ibu, ya ceritanya buat masing-masing. Saya doang sudah pernah buat. Sampai terakhir itu ceritanya. Cuma saya sampaikan, kalau kita pernah buat sendiri, itu lebih terasa manfaatnya. Nah, cerita kenapa tentang keadaan di surga. Ya, kan di surga. Sampai terakhir itu. Sampai terakhir. Kan? Oke Bu ya. Bisa ya. Sekarang saya mau contohkan Ibu sekalian caranya mengiramakannya. Insya Allah mudah di Karapat baca dua-dua seperti biasa. Oke ya. Kita mulai ya. Ya, ikuti saya. Ya, dua-dua. Biar nggak tabrakan, saya dulu baru Ibu ikuti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya mendapatkan alaun kenikmatan-kenikmatan di surga karena saya meninggalkan itsmun dosa. Alaun kenikmatan-kenikmatan itsmun dosa. Oke ya. Ikuti saya. Alaun kenikmatan itsmun dosa. Yuk. Alaun kenikmatan itsmun dosa. Alaun kenikmatan itsmun dosa. Alaun kenikmatan itsmun dosa. Ajrun pahala azwajun pasangan-pasangan. Ajrun pahala pasangan. Ajrun pahala azwajun pasangan-pasangan. Ajrun pahala Asyaddu lebih aktsaru kebanyakan. Asyaddu lebih aktsaru lebih banyak. Artinya kebanyakan. Kita pakainya apa? Kebanyakan. Kalau dua artinya kita pilih salah satunya, ya. Nah, Ibu perhatikan Bu ya. Yang satu yang empat itu dia pakainya apa? Doma tanwin. Alaun, itsmun, ajrun, azwajun. Tapi yang di mana itu cuma doma saja. Ya. Nah, itu ada ilmunya, itu ada ilmu khususnya. Kita belum belajar itu ya. Dibacanya apa? Asyaddu. Doma aktsaru. Enggak boleh asyadun. Aktsaru enggak boleh. Ya. Kenapa? Ada ilmu khususnya. Sudah ya? Oke, coba. Coba Ummu Salamah dibaca ulang. Baca aja dulu. Iya, Ustaz. Alaun kenikmatan ismun dosa. Ajrun azwajun pasangan-pasangan. Asaddu lebih aksaru kebanyakan. Oke, sudah pasti ya. Sudah Bu. Sudah pasti nih ya, tinggal nanti dihafal ya. Satu hari satu baris. Pasti hafal ini. Ya, seperti kata ajaib.
Oke Bu ya. Baris yang kedua, semuanya A juga ini. Ya, dua-dua ya. Di sana ada drama dari azab yang alim, yang pedih, yang menimpa anfus diri-diri ini. Oke, ikuti saya. Alimun yang pedih anfusun diri. Yuk. Alimun yang pedih anfusun diri. Alimun yang pedih anfusun diri-diri. Alimun anfusun diri. Anharun sungai-sungai ayun yang mana? 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 Aidi tangan-tangan aimanun sumpah-sumpah. Aidi tangan-tangan aimanun sumpah-sumpah. Coba Ibu Samsiah. Baca. Alimun yang pedih anfusun diri-diri. Anharun sungai-sungai ayun yang mana? Aidi tangan-tangan aimanun sumpah-sumpah. Oke, gitu ya. Ini namanya semuanya sama kayak ini sampai terakhir dengan cara yang sama. Ya, oke. Ibu, sekarang saya mau contohkan Ibu ya sendirian sampai terakhir. Nanti Ibu tinggal nonton rekamannya saja ini. Ya. Nanti kami akan kirimkan satu video khusus ya, khusus tentang rekaman ini Bu. Ya, rekaman apa? Kertas biru 1. Dua. Kertas biru 2. Aduh, ya. Khusus ya, kertas biru 2. Insya Allah akan rekamannya itu. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Contoh setoran kertas biru 2. Bismillahirrahmanirrahim. Terbiasa buat matiin dulu ya suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh setoran kertas biru 2. Alaun kenikmatan ismun dosa. Ajarun pahala azwajun pasangan. Asyaddu lebih aktsaru kebanyakan. Alimun yang pedih anfusun diri-diri. Anharun sungai-sungai ayun yang mana? Aidi tangan-tangan aimanun sumpah-sumpah. Ata dia telah memberi, ataina kami telah memberi. Utuh mereka telah diberi. Bisa dia seburuk-buruk bahrun laut. Basyarun manusia ba'dun sebagian. Tajari dia perempuan mengalir takunu dia perempuan kamu menjadi. Ja'a dia telah datang, ja'at dia perempuan telah datang. Ja'ala dia telah menjadikan, ja'alna kami telah menjadikan. Jazaun balasan. Haitsu di mana hina waktu. Khalidina orang-orang yang kekal, khairun kebaikan. Darun negeri duna selain. Zatu perempuan pemilik, zu pemilik. Saatun kiamat sama'un langit. Saufa akan syadidun yang kuat. Syamsun matahari, syai'un sesuatu. Asa semoga dia.
Aduun musuh azimun yang besar. Fitnatun ujian fadlun karunia. Qaryatun negeri qalilun sedikit. Karena dia telah menjadikanmu, mereka telah menjadi. Kunta kamu telah menjadi, kuntum kalian telah menjadi. Kunna kami telah menjadi, kanat dia perempuan telah menjadi. Kathirun banyak, kulun setiap. Kala sekali-kali tidak, laisa dia tidak. Ma'un air, mataun kenikmatan. Malaun pembesar-pembesar, mujrimina orang-orang yang berdosa. Nisaun perempuan-perempuan, nafsun diri, naharun siang. Wa'dun janji, wailun kecelakaan, hal apakah? Ya'ti dia datang, yaj'alu dia menjadikan. Yuridu dia ingin, yakunu yakun dia menjadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ush, Masya Allah, mantap. Oke, Pak Gurni. Bisa nggak nih? Ini 15 baris. Bayangkan Ibu, 15 baris. Berapa? Sejumlah baris dalam kertas ajaib satu. Ya kan? Sama jumlahnya itu. Asumsinya kalau setiap hari satu baris, oke Ibu, berarti 2 minggu selesai. Ya. Kalau rajin dikit nih, rajin dikit. 1 hari 2 baris, berarti pekan depan sudah setoran. Sudah setoran. Dan pengalaman saya Ibu di kelas A, kelas B, Masya Allah. Ya. Itu udah pada nyetor itu. Ya, 2-3 hari begitu sudah menyetor. Ya. Oke, insya Allah kelas C lebih bisa lagi, insya Allah Ta'ala. Insya Allah. Oke Bu ya. Ustaz boleh tanya Ustaz? Oke Bu Elva, saya ke Bu Elva. Ini yang nomor baris 15, yakunu dia menjadi, yakun juga dia menjadi. Sama, betul. Ya, sama. Betul? Betul. Makanya dibaca sekaligus saja. Yakunu, yakun dia menjadi. Gitu. Tapi kapan dipakai yakunu? Kapan dipakai yakun itu ada ilmu khususnya. Kita nggak belajar itu. Ya, karena ilmunya bisa panjang. Ya, yang penting kalau ketemu yakunu atau kayakun itu sama artinya. Ya. Oke. Ya, tapi Ustaz, kalau takunu? Ya, satu aja Bu. Takunu kan dia perempuan, bisa dia perempuan ataukah kamu, kan? Taf'alu. 2 itu maknanya, bisa dia perempuan atau kamu. Jadi sambunyi tapi 2 artinya itu. Jadi kita bacanya takunu dia perempuan menjadi. Dia perempuan kamu menjadi. Oh. Ya, itu cara bacanya. Oke, dia perempuan kamu. Artinya bisa dia perempuan, bisa juga kamu. Untuk kelihatannya begini bacanya. Takunu dia perempuan kamu menjadi. Artinya apa? Bisa bermakna dia perempuan menjadi, bisa bermakna takunu kamu menjadi. Ya. Pak Kurni. Kalau ini Ustadz. Kamu mau takunu ya, Ustadz. apa? Kan takunu. Ya Ustadz, itu di nomor 1, baris 1, itu laun kenikmatan. Terus di baris ke-12 ada mataun, itu kenikmatan. Itu ya, gimana itu Ustaz? Itu bahasa Arab. Punya beberapa kata yang mananya sama. Itu begitu bahasa Arab. Ya. Oh ya. Cuma bedanya kalau ala itu Bu, dia memang dia plural. Alaun, kenikmatan. Kalau mata itu dia tunggal, kenikmatan. Ya, gitu Ibu. 2 kata yang berbeda itu. Ya. Tapi maknanya kurang lebih sama. Terus di 12 itu kenikmatan garis miring barang ya Ustaz. Ya, artinya bisa 2 Bu. Bisa pakai kenikmatan, bisa barang, tergantung tempatnya. Ya. Oh. Gitu. Ibu bisa bikin aku nggak mata barang? Gitu, bisa gitu. Ya. Apa itu? Misalnya lemari, gitu kan?
Itu masuk kategori mata juga. Kenikmatan, barang. Ya. Ya tergantung posisinya, Bu. Dan semua terpakai dalam Al-Quran. Ada bermakna kenikmatan, ada bermakna barang. Zat barang. Meja, kursi, piring itu namanya mata, akan kenikmatan barang. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kasih Ustaz. Ya, oke ya. Ustaz, yang takunu apa Ustaz tadi Ustaz? Yang dibacanya? Takunu, dia perempuan, kamu menjadi. Kenapa? Karena itu takunu. Dia bisa dua maknanya. Pertama adalah dia perempuan. Misalnya gini, Fatimah takunu ustazah. Fatimah kan perempuan. Apa? Takunu, menjadi ustazah. Gitu. Atau kamu, anta wahai Pak Kurni takunu ustad. Dan kamu wahai Pak Kurni akan menjadi seorang ustad. Sama tuh, pemakainya sama. Ya. Nanti dalam Al-Quran tergantung posisinya. Kadang-kadang bermakna dia perempuan, dan bermakna kamu. Makanya itu latihannya kita pakainya dua, Bu. Takunu, dia perempuan, kamu menjadi. Nah, gitu. Oke ya. Ada lagi? Oke ya, cukup ya Bu ya. Ustaz, saya Hafsah, bisa tanya Ustaz? Silakan Ibu Hafsah. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di yang kata mataun itu yang di baris 12. Ya. Ini artinya kan kenikmatan. Saya teringat waktu saya di SD di Udik sana, di kampung saya pernah belajar mengenai tari Islam tentang Nabi Muhammad. Yang ada mata ulida, aina ulida, apa bedanya dengan mataun ini yang kata kapan kah dilahirkan? Oh, beda Bu. Mata ulida. Itu kalau mata itu artinya kapan. Bacanya begitu, Iya. mata, bukan mata. Oh, jadi yang harokat panjangnya itu ya, Ustaz? Dia punya mata, jadi mim, ta sama ya. Mata. Oh, iya. Mata ulida, kapan dia dilahirkan. Ya, mata ulida, kapan dilahirkan. Beda Bu, kali ini mata pakai air. Ya. Terima kasih Ustaz. Terus masih ada lagi seperti yang tadi juga di baris 7 itu darun, negeri. Di tempat yang lain qaryatun, negeri juga. Ya, jadi bisa juga punya diberi beberapa arti makna. rumah. Kita di Al-Quran pakai itu surga itu apa? Sebagai dar, sebagai negeri, sebagai Oh, qarya. kalau di surga. Ya. Oh ya. Coba kalau bahasa Terus modern. kan ada tadi. Coba kalau bahasa modern Oh, ya. sekarang. Ini Bu, bahasa modern bahasa sekarang ini. Itu dar artinya adalah rumah atau negeri. Kan? Rumah. Kalau Korea itu adalah kampung, desa. Kalau bahasa modern sekarang ini. Terus kalau kata bait yang hari-hari itu, Rumah. baitun, rumah. Rumah kita pakai. Tinggal. Baitun, rumah. Dan dari itu. Ya. Oh ya. Saya satu lagi Ustaz, minta maaf, ini hanya terpendam pertanyaan saya. Jadi kata nisaun, azwajun, almar'atu. Kalau saya baca di cerita tentang Nabi Lut, itu ketika diceritakan bahwa istrinya itu adalah termasuk orang yang tertinggal, itu kan dia pakai almar'atu. Jadi kapan pakai ke almar'atu? Istri, nisaun, istri Nabi biasanya. Ya nisaun. Kemudian azwajun juga pasangan, kadang-kadang juga diartikan sebagai pasangan adalah istri. Bagaimana penggunaannya itu, Ustaz? Pertama gini Bu, itu azwajun, pasangan-pasangan ya. Dia itu sebenarnya jamak dari kata zaujun. Zaujun artinya apa? Itu sebenarnya Bu, bisa dua mana? Bisa istri, bisa suami. Nah, sebenarnya gitu. Oke Bu ya. Jadi kalau gini, ini kata saya kan laki-laki ya. Saya mengatakan, ini Ustaz Rahma ini zauji. Apa artinya? Pasanganku. Pasanganku. Kan pasanganku kan, istriku. Nah, iya. Itu saya bilang, ini laki-laki ini adalah zauji. Ya. Sama juga tuh. Ya, jadi dia bisa bermakna bisa bermakna suami atau bisa bermakna istri, pasangan. Kayak pasangan. Jadi terbalik gitu. Pasangan. Satu kata tapi tergantung siapa yang ngomong. Jelas ya? Oh gitu ya. Jamaah ada azwajun. Maka kita nggak bilang apa? Azwajun mutakhara. Bisa tergantung kita. Ya, di surga akan pakai pasangan-pasangan. Jadi kalau perempuan, pasangan laki-laki. Kalau laki perempuan. Laki-laki. Ya, itu jadi pertama. kalau dibilang azwajun mutahharatun. Ya, pasangan-pasangan yang disucikan.
berarti kalau laki-laki berarti nanti istrinya gitu. Berarti pasangannya perempuan. Berarti suaminya. Laki-laki suaminya. Oh gitu ya. Oke. Terus tadi Ustaz nafsun itu kan jiwa-jiwa. Terus kan setiap hari itu kita bisa, saya nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Nafsi kan biasanya jiwaku. Nah, itu nafsu banyak artinya, Bu. Bisa artinya jiwa, ataukah orang. Orang. Artinya ya orang nafsi sendiri-sendiri maksudnya. Sendiri-sendiri. Iya, iya. Nafsi, Sendiri-sendiri. Jiwaku, diriku. Ya. Ini apa? Nah, itu ya, nafsi urus masing-masing. Nah, itu bahasa iya, iya. Ya. Nafsi, diriku, artinya urus masing-masing urusannya. Jangan campur urusan orang lain. Itu bahasa gaulnya. Tidak harus saling mengurus sendiri-sendiri. Ya, gitu Bu. Oke Bu ya, cukup ya. Oke, kita istirahat. Terima kasih. Nanti insya Allah mungkin akan banyak pertanyaan saya Ustaz. Tapi ke depan, ya mohon maaf kalau saya terlalu banyak bertanya nanti. Harus bertanya Bu, kalau bertanya semua itu berawal dari bertanya. Ya. Cuma di sini kita atur, dikasih Terima kasih banyak Ustaz. Kalau waktunya terbatas kita tahan di sini, kita batasi. Nanti kalau mau bertanya bisa di luar kelas, ya. Sama saya, sama Ustadz Mabrur yang mengajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma Bu, ini kelasnya ada materinya. Nanti ada praktek menerjemahkannya itu sejam rata-rata per halaman ya. Oke, kita istirahat Bu ya. Menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Bapak Ibu yang muliakan, kita akan mulai ya. Ya. Sekarang kita masuk untuk latihan menerjemahkan surat Al-Kautsar dan dua surat yang lainnya. Benar ya? Oke, Masya Allah ya. Sudah banyak Bapak Ibu yang setoran di grup. Ya, saya persilakan. Siapa yang mau terjemahkan dulu nih? Surat Al-Kautsar. Ayo. Coba Ustaz. Saya Pak Ustaz. Sunarto. Nah, ya. Ayo, bismillah Pak Sunarto. Ya, yang lain dengarkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Apa? Al-Kautsar. Al-Kautsar. Oh, mungkin Pak Sunarto setor yang Quraisy, saya setor Al-Kautsar. Kita dari bawah ya. Bagusnya tidak ada setoran. Dari bawah coba Al-Kautsar. Siapa Al-Kautsar? Oh, ini. Saya Pak Ustadz. Saya setor Al-Kautsar. Al-Kautsar. Oke, boleh Ibu Irma, ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Oke, Masya dari Allah. rahmat Allah. Oke, Masya Allah. Siapa lagi satu orang yang mau coba Al-Kautsar? Ada? Ntar kita perbaiki, kita cek. Nggak ada ya? Oke, cukup ya kalau begitu. Satu orang lagi ada yang mencoba Al-Kautsar? Coba Ustaz. Oke, Pak Sunarto boleh. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kalian kamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Fasholli rabbika wanhar. Fasholli, maka salatlah kalian li rabbika wanhar, kepada Rabb kalian, wanhar, dan berkorbanlah. Inna saniaka wal abtar. Inna saniaka, sesungguhnya orang-orang yang memberikan, yang membencimu, wal abtar, yang terputus. Oke, sudah Bu ya? Semua sudah dengarkan Bu ya? Sekarang saya perbaiki. Coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinaka. Kan ini inna sesungguhnya kami. A'toina ada kami juga. Kami sekali aja. Menjadi inna a'toinaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, wahai Muhammad, al-kautsar, nikmat yang banyak. Nah, itu pertama. Yang kedua, Bu, itu kautsar nama telaga, nama sungai di surga. Namanya apa? Namanya Sungai Al-Kautsar. Nah, itu mana? Di antara maknanya telaga di surga, namanya. Tapi juga dari kata kasir banyak. Artinya nikmat yang banyak. Di antara adalah surga. Jadi bisa ada duanya. Ya. Fasholli li rabbika, maka sholatlah kamu. Tadi maksudnya apa? Kalian. Ini kamu, Pak. Ya enggak? Sholi itu bukan kalian, tapi kamu. Satu orang. Siapa Nabi? Wahai Muhammad. Sholi, sholatlah kamu. Gitu. Jadi perhatikan ini banyak, Pak. Tunggal sama pluralnya. Ini sholi dia satu orang. Sholi. Maka sholatlah kamu li rabbika, kepada Tuhanmu. Atau karena Tuhanmu. Bukan garis hitam itu artinya pakai akhiran lah, Ustaz ya. Sholatlah. Kan? Sholli, sholatlah kamu. Kita perintah. Fasholli, maka sholatlah kamu li rabbika, karena atau kepada Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Ya. Dan berkorbanlah. Kurban. Ya. Nah, ini dia Ibu Irma, Pak Sunarto. Inna syani'aka, sesungguhnya syani, kata pelakat orang yang membencimu. Ada kata huwa, dia. Ayo. Yeah. Apa maknanya Ibu? Kita pernah belajar ini. Sesungguhnya orang yang membencimu dia. Itu kata huwa menjadi penguat perkataan. Perkataan. Jadi kalau ada domir disebutkan setelah kata sesuatu, dia bermakna penguat. Ya, ini kayaknya kan? Sesungguhnya orang yang membencimu dia itu menjadi penguat perkataan. Diterjemahkan, sesungguhnya orang yang membencimu benar-benar. Begitu. Al-abtar adalah orang yang terputus. Ya, terputus dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang membencimu benar-benar orang yang terputus. Ya. Maksudnya apa? Terputus dari rahmat Allah. Boleh gitu ya? Terputus dalam kurung rahmat Allah. Ini membencimu itu membenci Muhammad ya, Sad ya? Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Boleh tambahkan di antaranya telaga Kautsar. Fasholli li rabbika, maka sholatlah kamu karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu, huwal abtar, benar-benar orang yang terputus dari rahmat Allah. Oke, apa Pak Gurni? Silakan Pak Gurni. Itu membencimu orang-orang yang terputus, itu maksudnya membenci Muhammad ya, Sad ya? Ya, jadi siapa yang membenci Muhammad akan menjadi orang yang terputus dari rahmat Allah. Ya, itu maknanya. Nanti kita akan jelaskan. Ya. Oke, Pak. Sudah, Bu ya? Ini nampak sekali, Bu, ilmu kita terpakai. Ada ilmu a'toina fil madi, ilmu sholli juga fil madi kan?
Ya, apa fil amar. Ada wanhar. Ini kata perintah. Ustaz, li itu artinya li bagilah bagi ya Ustaz. Kenapa jadi kepada gitu? Maka sholatlah. Itu li punya banyak arti Ibu, banyak arti. Bisa li bagi, bisa li karena, bisa li karena. Di sini kan dia karena sholat kamu apa ikhlas karena Allah, karena jangan lain gitu maksudnya. Ya. Oh itu gitu. Arti. Bisa li bagi, bisa li karena. Oh gitu ya. Ya. Ya karena taunya hanya li bagilah bagi di kertas 1 ya kan, ajaib 1 itu. Makanya ya. Bu, Makasih Ustaz. Di buku merah di halaman 10 ya. Itu arti yang asal. Tapi di halaman 12 itu ada arti yang lain dari kata-kata tersebut. Coba lihat. Arti lain di halaman 12 itu ada penjelasannya. Ya. Yang lain bermakna karena. Terima kasih Ustaz. Terima Ibu. Sekarang ya kita jelaskan maknanya Bu. Ibu, surat ini bernama surat atau Al-Kautsar. Termasuk kategori surat Makkiyah. Jadi bayangkan Bu ya, Makkiyah artinya apa? Nabi di kota Mekah, dominan orang-orang musyrik di Mekah yang syirik kepada Allah. Yang suka ngina Nabi dan para sahabatnya. Kira begitu. Yang dominan nggak beriman. Maka turunlah ayat ini, Ibu sekalian, ya, mau menjelaskan tentang kedudukan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada siapa? Nabinya Muhammad SAW. Kata Allah, Inna a'toinakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu, wahai Muhammad SAW, al-kautsar. Nikmat yang sangat banyak. Betul kan? Apa nikmat yang didapatkan? Pertama, ya nikmat jadi manusia yang sempurna. Yang lebih, nikmat jadi nabi. Masya Allah. Nikmat punya pengikut. Masya Allah. Di antaranya nikmat yang spesial. Apa itu? Al-Kautsar, telaga di surga. Yang kalau orang minum daripadanya, tiada haus lagi sesudahnya. Itu spesial ya. Disebutkan awalnya itu Nabi dan itu para pengikutnya Nabi juga. Gitu. Ya Bu ya. Itu pertama. Jadi Allah telah memberi kepada Nabi banyak kenikmatan. Ya. Demikian pula kita ini, Masya Allah. Allah telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Coba lihat. Dari kita lahir. Masya Allah. Sampai sekarang. Coba lihat. Tidak bisa kita hitung. Makanya kalau Allah kasih kenikmatan, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Sekarang, bagaimana caranya bersyukur Ibu? Ayat kedua. Fasolli li rabbika. Maka sholatlah engkau wahai Muhammad hanya kepada Tuhanmu. Hanya karena Tuhanmu. Ikhlas. Jadi inilah ekspresi kesyukuran pertama. Yaitu sholat. Jadi kalau orang kagak sholat, kagak bersyukur itu. Ya, dia suka berinfak. Suka bantu orang lain. Tapi kagak sholat. Kagak bersyukur. Karena di sini Allah menyebutkan ya cara bersyukur yang paling utama itu dengan cara sholat. Tapi apa? Harus li rabbika, ikhlas. Hanya karena Tuhanmu, yaitu Allah. Kenapa disebutkan Tuhanmu? Tuhanmu karena Tuhanmu yang atur kan? Tuhanmu yang ciptakan kamu. Tuhanmu yang miliki kamu. Tuhanmu yang atur semua urusanmu. Termasuk rezekimu. Kalau Nabi, kamu jadi Nabi. Kamu punya pengikut. Kalau kita punya rumah, kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya istri. Siapa yang kasih? Li rabbika. Maka bersyukurlah kepadanya dengan cara sholatlah kamu. Masya Allah. Bapak Ibu, makanya Nabi itu sholatnya bukan hanya fardu, sampai sholat malam. Sampai pecah-pecah kakinya. Bengkak-bengkak. Waktu ditanya, Muhammad, wahai Nabi, kenapa kamu sholatnya begitu? Sampai pecah-pecah. Apa jawabannya Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Mengapa saya nggak mau menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada saya, maka saya harus bersyukur. Ya, bagaimana sholat dan bukan hanya yang fardu, tapi banyak sholatku. Nah, makanya dia sholat malam. Masya Allah. Sedang. Ini ajaran untuk kita sekalian. Ayo jaga sholat fardu kita. Ya, jangan sampai terlambat. Ya, jangan sholat berjamaah bagi laki-laki khususnya. Sholat di awal waktu. Ya, bahkan tambah lagi dan sholat malam, sholat duha. Kenapa? Masya Allah.
mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan yang pandai bersyukur Allah tambah kenikmatan. Kata Allah, la in syakartum, sungguh kalau kalian bersyukur maka la azidannakum, aku akan tambahkan kenikmatan kepada kalian. Nah, itu Nabi Muhammad Allah akan begini nih, sholli li rabbika. Satu. Yang kedua adalah wanhar, dan berkurbanlah. Nah, sembelih korban. Ya, berupa sapi, berupa kambing, berupa unta. Ya, sama. Dan berkorbanlah li rabbika, karena Tuhanmu. Ikhlas karena Tuhanmu. Bukan mau dipuji. Ya, saya berkorban ya, sapiku yang paling gede. Umumkan. Kalau nggak umumkan nanti nggak lagi. Wahai DKM. Nah, hati-hati tuh. Itu bisa apa? Bisa ria itu. Ya. Tapi kenapa kita berkorban, Bapak Ibu? Bukan karena orang lain butuh dengan korban kita. Bukan. Kita berkorban karena kita mau mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan harta ini. Makanya kita berkorban. Begitu sekalian. Ini perlu kita pahami sekalian. Ya. Dan korbannya ya korban yang baik. Bukan cari yang paling murah, yang paling bukan. Tapi yang terbaik yang bisa kita berikan. Ya. Kenapa? Mensyukuri kenikmatan. Jadi caranya dua, Ibu. Pertama dengan cara berkorban, satu sholat. Ini kan pribadi ya. Sifatnya pribadi untuk diri kita. Yang kedua adalah dengan cara memberikan manfaat kepada orang lain. Di antaranya apa, Bu? Dengan cara berkorban. Oh, luar biasa, Bu. Dari ayat ini kita bisa menangkap ya, bagaimana orang muslim itu mensyukuri kenikmatan kepada Allah. Pertama adalah menjaga ibadah pribadinya dan membaguskannya. Sholat, baca Quran, dan seterusnya. Yang kedua adalah memberikan manfaat kepada orang lain dengan apa yang dia berkorban, berzakat, berwakaf, berinfak. Masya Allah. Nah itu. Ini kalau orang ngerti sekalian, selalu semangat ini ya untuk mau berbuat baik, semangat bersedekah setiap harinya. Karena ini adalah ekspresi kesyukuran Allah kepada kita. Ya. Bisa dipahami ini? Baru yang ketiga kata Allah, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kalau ada orang yang membenci engkau, wahai Nabi, siapa itu orang kafir itu, orang musyrik itu, yang membenci kamu, benci ajaranmu, benci tauhid yang kau ajarkan. Nah, hati-hati. Kenapa? Huwal abtar. Benar-benar dia akan menjadi al-abtar, orang yang terputus dari rahmat Allah. Punya bisnis jadi mandek. Ya. Punya keluarga kan bersambung punya istri, punya anak. Terputus, istrinya minta cerai, anaknya kabur, dan seterusnya. Ini contoh-contoh masalah yang bisa muncul ketika seorang itu Abu Sufyan membenci Nabi atau apa yang berasal dari sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Berarti sebaliknya, orang yang mencintai Nabi pribadinya dan mencintai ajarannya, Masya Allah, akan menjadi orang yang tersambung dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, kenapa sholat berjamaah? Cara cinta dengan sunnah Nabi. Oh, berarti menggunakan rezeki itu, Pak. Ya. Kenapa berinfak? Karena cinta sunnah Nabi berinfak. Kenapa berdakwah? Karena cinta dengan amalan Nabi berdakwah. Ini semuanya akan mengantarkan kita menjadi orang yang tersambung, bukan abtar, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kira-kira begitu ya. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini luar biasa sekalian. Ini kalau kita perhatikan ya, akan banyak hikmah pelajaran yang bisa kita dapatkan untuk membaguskan hidup kita. Ya, coba kita mau belajar ya. Coba sebutkan hikmah Pak Kurni yang Bapak dapatkan dari surat ini. Berarti poin-poin ya. Ayo. Satu apa? Hikmahnya apa? Satu. Hikmahnya pertama ya pentingnya menjadi orang yang bersyukur seperti itu kan. Dan satu, bagaimana ciri bersyukur itu udah clear gitu kan, bahwa Allah meminta kita untuk mendirikan sholat gitu kan. Alhamdulillah tuh, artinya gini ya. Saya belajar juga akhirnya bagaimana sholat yang betul tentunya ya, sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan, dan hanya ilah kepada Allah gitu, hanya kepada Allah. Dan juga adalah berkurban ya, berkurban dengan cara yang bisa kita lakukan seperti itu. Dan di sini dijelaskan juga gitu bahwa pentingnya juga mencintai Rasulullah gitu kan,
agar kita selalu berada dalam golongannya seperti itu. Jangan pernah bahkan kita membencinya seperti itu. Cukup, Masya Allah, alhamdulillah ya. Kira-kira begitu Bu ya. Itulah hikmahnya Bu. 1, selalu bersyukur kepada Allah. 2, cara yang bersyukur, sholat karena Allah. 3, berkorban karena Allah. Termasuk apa? Membantu orang dan apa yang kita miliki. Itu termasuk. Yang ketiga, mencintai sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Yang kelima apa? Mencintai Nabi itu mengundang datangnya dan tersambungnya rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu kira-kira ya beberapa pelajaran. Jelas Bu ya? Oke, lanjut lagi. Masih 2 lagi nih. Yang di atasnya al-maun. Oke, siapa yang mau tasmi? Al-maun. Boleh Bu Ustaz. Ibu Tuti, ya silakan. Ya, betul. Saya pilih itu al-maun. Ya sekarang al-maun. Sekarang al-maun. Iya. Iya. Ya silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aita, apakah kamu telah melihat alladzi orang yang yukadzibu biddin, mendustakan agama. Wadalikal ladzi yad'ul yatim. Lalu orang itu menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan kepada orang-orang miskin. Oke, cukup. Masya Allah. Siapa lagi lanjutannya? Siapa lanjutannya? Terima kasih. Ya, ayat keempat sampai terakhir. Boleh Ustaz, Ustaz. Ibu Husna. Ya, Ibu Husna ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang mereka dan sholat mereka lalai. Oke. Alladzina hum yuraun. Orang-orang yang mereka berbuat riya, yuraun. Wayamna'unal ma'un. Dan mereka mencegah enggan memberi pertolongan. Oke, Masya Allah ya. Sudah Bu ya? Coba kita lihat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aita. Apakah? Apakah engkau melihat? Bisa juga Pak memperhatikan. Apakah engkau memperhatikan? Allazi yukadzibidin, orang yang mendustakan bidin. Ini bisa 2, bisa kepada pembalasan hari kiamat, pembalasan, atau bisa juga apa? Agama kan? Maliki yaumiddin. Memilih pembalasan. Ini boleh 2 nih, ya. Karena semana kalau orang mendustakan agama, ya dia juga mendustakan pembalasan. Ya. Oke. Kalau terjemah kementerian dia pilihnya kayaknya agama. Kalau sebagian tafsir pilihannya pembalasan. Ini semana aja. Ya. Apakah engkau memperhatikan, melihat orang yang mendustakan hari pembalasan, ya, atau mendustakan agama? Siapa itu? Fadzalika, maka itulah allazi yad'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim. Yahuddu yaf'aluna, orang yang dia itu menghardik anak yatim. 1. Yang kedua, wala yahuddu, dan tidak menganjurkan. Ya, menganjurkan. Siapa? Dirinya dan orang lain ya. Ala to'a miskin, untuk, ini kan alat atas. Fungsinya untuk, kalau atas. Ya. Menganjurkan untuk to'amun miskin, memberi makanan orang miskin. To'am itu makanan, makan memberi. Ya.
dan tidak menganjurkan untuk tambahkan memberi makanan orang miskin. Ya. Ya Bu ya. Kemudian fawailun. Wailun, tuh kan Bu. Baris ke-13. Wa'dun janji, wailun kecelakaan. Kertas biru 2. Oke, baris yang ke-13. Ada nggak? Ada nih. 14, baris ke-14. Nih. Kalau warnanya biru muda, berarti dia ada di mana? Di biru 1 atau di biru 2. Terpakai. Kecelakaan. Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Musallun, musallin. Kata pelaku kan? Alladzina hum an sholatim sahun. Orang-orang yang mereka itu lalai dari sholat mereka. Dibalik ya. Orang-orang yang mereka, sahun kan orang-orang yang lalai. Dirapikan menjadi orang-orang yang mereka lalai an sholatim dari sholat mereka. Kita balik terjemahannya. Ya. Oke Bu. Kemudian alladzina hum yuraun. Orang-orang yang mereka itu yuraun Bu dari kata riya. Lihat kan? Yuraun riya. Makanya warnanya apa? Warnanya biru. Karena punya asal bahasa Indonesia yaitu riya. Yuraun mereka riya. Orang-orang yang mereka riya, berbuat riya. Wa yamnauna dan mereka mencegah atau enggan. Al-ma'un itu kan barang-barang bermanfaat. Ya, barang-barang manfaat. Nah, diterjemahkan. Dan mereka mencegah dari memberikan pertolongan. Atau memberikan barang-barang yang bermanfaat kepada orang lain. Ya. Kalau secara asal itu al-ma'un bermakna barang-barang yang bermanfaat. Yaitu ma'un. Ya, diterjemahkan dengan pertolongan. Kalau diterjemahkan, wa yamna'unal ma'un. Dan mereka mencegah dari memberikan pertolongan. Berupa barang-barang yang bermanfaat. Ya, oke. Nah, ini ada perhatikan sekalian, ilmunya terpakai. Aro'aita fi'il madi, yukadzibu fi'il mudhari, yadu'u, yahuddu. Ini semuanya apa? Semua kata baru, tapi dia wazannya sama. Wazannya fi'il mudhari. Musallin, isim fa'il. Musallun, musallin. Sahun, sahin. Begitu Pak Kur nih. Apa namanya Bu? Lalai. Ada kalau orang lupa ibu sholatnya, kayak lupa misalnya baca apa itu, baca A, atau dia lupa sesuatu, dia sujud sahwi, ya enggak namanya? Sujud sahwi karena lupa. Sahwi. Orangnya apa? Sahun, sahin, orang-orang yang lupa, yang lalai. Nah, itu dari satu kata itu sebenarnya. Ya, satu sumber kata. Oke ya. Jelas Ibu ya? Masya Allah. Sekarang kita masuk menjelaskan maknanya. Masya Allah Bu, ini surat yang sangat luar biasa. Ya, mengajarkan bagaimana menjadi pribadi yang punya akhlak luar biasa. Akhlak luar biasa. Oke, kata Allah, apakah engkau wahai manusia, ya wahai manusia, memperhatikan ya tentang orang yang dianggap mendustakan hari pembalasan, dustakan hari agama ini. Siapa itu? Jelaskan Bu. Ciri-cirinya. 1, fadzalika, maka itu orang yang suka yadul yatim, menghardik anak yatim. Ya. Kan seharusnya kan dimuliakan. Tapi ada orang yang suka menghardik anak yatim. Termasuk menzoliminya. Ya. Bayangkan Bu, berkata kasarnya nggak boleh. Apalagi memakan harta anak yatim. Ya. Ini berkata saja menghardik ya, menghardik anak yatim. Itu udah buruk. Bagaimana orang yang menzoliminya, memakan hartanya? Nah, ini pertama. Orang yang tidak bagus muamalahin orang lain. Siapa? 1, nggak bagus muamalah dengan anak yang yatim. 2, ya, orang yang dianggap mendustakan agama, orang yang jauh, la yahudu, tidak menganjurkan. Ya. Siapa? 1, menganjurkan dirinya sendiri. Oke. Demikian pula menganjurkan orang lain untuk to'am miskin, memberikan makan kepada orang miskin. Ya. Karena seharusnya kita ini pertama kita berinfak, berzakat. Buat apa? Buat membantu orang yang kesulitan.
khususnya untuk makan mereka. Ya. Yang kedua, seharusnya kita pun mengajak orang lain ya untuk berinfak, ya, berzakat agar bisa memberi makan kepada orang yang miskin. Masya Allah, luar biasa ya. Banyak Allah menyebutkan yang tidak suka memberikan makan orang miskin, bahkan tidak menganjurkan orang kepada kebaikan berupa memberikan ini, dianggap sebagai orang yang yukadzib biddin. Nah, sebaliknya, yang dianggap orang yang memuliakan, membenarkan agama ini, orang yang siapa? Yang dia menganjurkan dirinya, demikian pula orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin. Masya Allah. Itu ya. Nah, kalau kita perhatikan, Masya Allah, ini dimulai dengan bagaimana bermuamalah dengan orang lain. Orang muslim itu yang ngerti akan hari kiamat sangat peduli untuk membantu orang lain. Ya. Maka termasuk membantu orang lain dengan ilmu kita. Ilmu kita, orang nggak bisa ngaji, ngajarin kita ngaji. Orang nggak hafal Al-Quran, kita ngajarin mereka hafal Al-Quran. Orang nggak hafal Al-Quran, kita bantu mereka bisa hafal Al-Quran. Atau masuk kategori orang yang membenarkan akan adanya hari pembalasan. Ya, oke. Ayat kelima, ayat keempat. Kata Allah berikutnya, ciri orang yang juga dianggap mendustakan agama. Siapa itu? Kata Allah, celakalah. Ya. Bagi orang-orang yang zohirnya itu sholat. Jadi Bu, zohirnya dia sholat, tapi sholatnya bermasalah. Kenapa? Ayat kelima. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang mereka itu lalai dari sholat mereka. Ya. Sholat, tapi dia lalai. Bagaimana bentuknya, Bu? Pertama, sholatnya ditunda-tunda sampai lewat waktu sholatnya. Sholat asar jam 5. Jam 5 sholat asar. Kan bukan waktunya itu. Ya. Sholat subuh jam 7. Bukan waktunya itu. Dan sengaja. Karena sesuatu, karena nonton bola. Sudah apa ini? Belum di sini. Nanti aja dulu nanti sholatnya. Ini orang yang wailu nanti. Celaka. Sholat kan? Tapi sahun lalai dari sholat mereka. Ya, termasuk orang yang nggak khusyuk, nggak bermasalah kekhusyuan. Sholatnya nggak dengan cara Nabi, cara bebas sholatnya. Itu hati-hati. Ya. Sholat tapi akan jadi orang yang sahun. Dan wailun baginya, kecelakaan baginya ini. Ya, karena sholat itu apa? Harus ikhlas karena Allah, harus ikut aturannya, memperhatikan rukun-rukunnya. Ya, demikian pun memperhatikan adab-adab yang luar biasa. Yang keenam, orang yang sholat tapi celaka. Siapa? Orang yang yuraun. Ini riya. Riya dalam ibadahnya. Pertama, tadi Bu, riya dalam sholatnya. Sholat dia pada waktunya, tapi riya. Riya. Mau dilihat, mau dipuji. Ya, hati-hati. Ya, tapi kalau di kantor ini, karena kantornya bosnya bagus, orangnya Masya Allah juga sholat. Dia nggak begitu. Kenapa? Takut dengan bosnya. Ini berarti nggak riya. Hati-hati sekalian. Ya, hati-hati dengan masalah ginian. Termasuk Ibu, riya ketika dia apa? Memberi bantuan. Berikan bantuan kepada anak yatim. Bagus, Masya Allah. Memberikan bantuan kepada orang miskin yang butuh makanan, diberikan. Tapi ketika dia memberikan itu, dia ada unsur riya padanya. Mau dikenal. Paling gede donasinya. Paling banyak infaknya. Hati-hati. Memberi terpuji. Tapi akan hancur. Menjadi debu yang berterbangan. Ya, nggak ada pahalanya. Kalau masuk padanya perkara riya. Ini wailun. Celaka orang yang yuraun. Yang riya dalam amal mereka. Ibu. Dan yang terakhir, orang yang dianggap mendustakan agama, siapa? Orang yang naunal ma'un, mencegah, ya, untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Ya. Jadi nggak suka berikan bantuan kepada orang lain. Nah, kalau asalnya Bu ya, asalnya itu yang menurut Bu begini Bu, asalnya Bu, punya tetangga nih, ya punya tetangga, dia butuh bantuan piring misalnya. Datang ke tetangganya, Bapak Ibu minta pinjam piring, pinjam sendok. Lalu orang ini tidak mau memberikan itu kepada siapa? Kepada tetangganya. Nah,
Itu Bu, sudah tercela itu. Sudah tercela. Maka sebenarnya piring apa tuh sendok itu kalau orang berikan pinjaman tidak bermasalah bagi dia. Ya enggak bermasalah. Ya, dia punya banyak piring, dia punya banyak sendok. Tapi ada orang yang ketika mau dipinjam barangnya, dia belum menggunakannya, dia nggak mau memberikan bantuan. Ini kategori apa? Kata Allah. Dan mereka mencegah memberikan pertolongan dengan barang-barang yang sebenarnya kalau diberikan itu nggak bermasalah. Nah, beda ya. Kalau kita punya uang 1 juta, ya mau dipakai mendesak, orang mau minjam, kita nggak kasih, itu nggak apa-apa. Ya, karena apa? Karena itu nggak masuk kategori ini sebenarnya. Kategori ini. Nah, jadi intinya Masya Allah, kita mendapatkan dari ini ayat, ya, Allah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana menjadi pribadi yang dianggap ya yang dianggap mendustakan agama ini. Karena 2 hal. Pertama, pribadinya nggak bagus. Apa ukurannya? Sholatnya nggak bagus. Ada riaknya, ya, ada nggak ikhlasnya. Yang kedua, orang yang tidak bagus muamalahnya dengan orang lain. Di sini ada 3 ayatnya, Bu. Pertama, menghardik anak yatim. 2, nggak menganjurkan memberikan makanan orang miskin. Yang ketiga, mencegah dari memberikan bantuan. 3. Kalau kita perhatikan, yang pribadi cuma 1, sholat. Untuk orang lain 3, ya kan? Itu. Nah, ini menunjukkan Masya Allah, Islam itu sangat memberikan perhatian besar masalah dimensi sosial. Sampai-sampai itu menyebutkan 3 itu hal-hal yang orang dianggap tercela karena apa? Muamalahnya nggak bagus. Anak yatim 1, orang miskin 2, memberikan bantuan orang lain 3. Nah, jadi Masya Allah, seharusnya kita ini memperhatikan ya kedua sisi ini. Jadi orang yang membenarkan agama ini, membenarkan adanya hari kiamat, hari pembalasan. Bagaimana? Baguskan sholat kita, ya ikhlas jangan riak. Dan yang kedua adalah baguskan muamalah kita dengan orang lain. Insya Allah, ya ini dianggap orang yang memuliakan, membenarkan agama ini, insya Allah Ta'ala. Oke, demikian ya, baru 5 ananya. Yang terakhir, setengah 8 ya. Yang terakhir, Quraisy. Ayo, siapa Quraisy? Saya Ustaz. Oke, silakan Ibu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Kepada kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatasyita'i wassaif. Yaitu kebiasaan bepergian di musim dingin dan musim panas. Falyabudu rabba hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Allah, pemilik rumah ini. Okay. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Orang-orang yang telah memberikan makan. Bu, bukan orang Bu, ini Allah Bu. Allazi makan kepada Allah. Orang yang telah Ustaz. Allazi bukan. Betul, tapi bukan orang, tapi Allah sih maksudnya. Allah yang memberikan makan kepada mereka. Jadi Allah kan bukan orang. Orang yang telah memberikan makan kepada mereka. Bu, di sini Allah kan orangnya. Cuma di sini maksudnya bukan orang, tapi Allah. Jadi Bu terjemahkan Allah memberikan makan kepada mereka. Memberikan Allah memberikan makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan min khauf. Ya, bisa Bu. Oke ya, Masya Allah ya. Kita coba perbaiki Bu ya. Li'ilafi Quraisy ya. Karena kebiasaan Quraisy.
atau kepada ini Bu, ini ada kata sebenarnya Bu, ditambahkan ini. Apa itu Bu? Itu kagumlah kalian, gitu. Ya. Ya. Kagumlah kalian dalam kurung ya, dalam kurung, kagumlah kalian kepada kebiasaan Quraisy, orang Quraisy. Kagumlah kalian. Apa itu kebiasaannya? Ilafihim, kebiasaan mereka. Rihlah, rihlah bepergian. Ya, bepergian. Asyita'i, di musim dingin. Wasoif, dan musim panas. Ya, kenapa? Kita akan jelaskan. Kenapa suruh kagum dengan orang Quraisy itu? Ya. Kata Allah, "Falyabudu", maka hendaklah mereka. Bu, mana kata hendaklah? Ada kata fa, maka. Ada lam sukun. Nah, itu lam sukun bermakna hendaklah. Jadi falyabudu, maka hendaklah mereka beribadah. Rabb hadzal bait, ya, kepada Tuhan pemilik rumah. Ya, ini. Kan Rabb kan Tuhan. Hadzal bait, rumah ini itu Ka'bah maksudnya. Maka hendaklah mereka itu hanya beribadah kepada Tuhan pemilik rumah ini. Oke? Allazi at'amahum, ya. Yang telah memberikan makanan kepada mereka. Nah, itu at'amahu dia kata to'am. To'am itu makanan. At'ama memberikan makanan. At'ama itu fi'il madhi. Ya. Minju dari kelaparan. Maksudnya memberikan makanan sehingga mereka tidak kelaparan. Wa amana, itu amanahmu dari kata apa Bu? Dari kata aman. Amanah memberikan keamanan kepada mereka min khauf, dari ketakutan. Sehingga mereka tidak ketakutan. Nah, ini amanah Bu, dia punya dua arti sebenarnya Bu. Bisa amanah dia telah beriman atau amanah dia telah memberi keamanan. Tapi cuma satu Bu. Cuma satu amanah bermakna memberi keamanan. Ini aja nih. Yang lainnya bermakna beriman. Ya. Karena kan nggak mungkin kan? Dan dia telah beriman. Nah, itu nggak cocok artinya. Nah, di sini bermakna memberi keamanan. Oke Bu ya. Jelas ya? Ya, sekarang kita jelaskan maknanya Bu. Bapak Ibu, surat ini mau menjelaskan ya tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada suku Quraisy. Ya, sukunya Nabi kan? Ya. Dan bagaimana seharusnya mereka mengekspresikan kesyukuran yang Allah telah berikan kepada mereka. Kata Allah, kagumlah kalian kepada kebiasaannya itu orang Quraisy. Apa Ibu? Kebiasaan untuk pergi berdagang. Kita tahu itu Mekah, negeri yang tandus. Bukan negeri perkebunan. Bukan negeri yang tandus. Tapi mereka itu sangat makmur hidup mereka, keluarganya. Kenapa? Karena dari bisnis. Dari bisnis. Nah, dan mereka itu Masya Allah bisnisnya itu bepergian. Kemana? Kata Allah, ila fihim. Kebiasaan mereka untuk rihlah bepergian. Berbisnis. Kemana? Kapan? Asyita, pada musim dingin. Kemana Bu? Ke sebelah selatan. Ke negeri Yaman. Ya kalau musim dingin Ibu, oke, musim dingin itu, ya mereka pergi ke negeri Yaman. Karena saat itu Yaman lagi nggak dingin. Nah, kira-kira begitu ya. Lagi enak cuacanya. Jadi kalau musim dingin pergi ke Yaman. Karena lagi nggak dingin. Wasoif, dan musim panas, kemana? Ke Syam, ke atas. Karena kalau musim panas itu enak Syam saat itu. Ya. Dan Masya Allah Bu, selama mereka pergi berbisnis Ibu, pertama mereka nggak ada yang ganggu. Padahal kan banyak perampok, ya banyak penjahat di jalan. Tapi nggak ada yang berani ganggu orang Mekah. Weh, jangan ganggu. Kenapa? Kenapa? Karena orang tahu mereka yang jaga itu Ka'bah. Ya. Lalu orang suka berbisnis sama orang Mekah. Ayo, ini orang Mekah ini, Masya Allah. Orang Quraisy, Masya Allah, yang jaga Ka'bah. Makanya mereka pulang, dapatkan untung yang banyak. Masya Allah. Makanya, karena mereka untung, Allah menyuruh mereka untuk bersyukur atas ini kenikmatan. Bagaimana ayat ketiga? Falyabudu. Maka hendaklah mereka hanya beribadah kepada Allah yang merupakan Rabb hadzal bait. Ya, pemilik rumah ini yaitu Ka'bah. Ya, jangan syirik. Kan masalahnya Ibu, itu orang Quraisy orang yang syirik. Syirik. Apa syirik? Menyembah Allah juga, tapi juga selain Allah.
Maka itu dipasang patung-patung di sekitar Ka'bah itu. Nah, ini salah, ini nggak boleh begini nih. Nggak boleh. Hanya Allah yang kasih kenikmatan kepada kalian umat Quraisy. Maka hendaklah kalian hanya beribadah kepada Allah sebagai Tuhan ini rumah ini Ka'bah. Nah, jadi caranya untuk bersyukur bagaimana Ibu? Dengan cara ibadah hanya kepada Rabb, kepada Allah. Sama dengan kita, ya. Bukankah Allah telah memberi kita banyak kenikmatan? Ya macam-macam. Ada yang lewat bisnis, ada yang lewat usaha di kantor. Kan Masya Allah. Maka bersyukur. Bagaimana? Ibadah hanya kepada Allah. Sebagai Rabb. Sebagai pemilik dan pengatur semua urusan kita. Nah, diantaranya apa? Apa yang Allah berikan? Satu, allazi at'amahum. Karena hanya Allah yang telah memberikan makanan kepada mereka. Kan Bu? Minju dari kelaparan. Akibatnya mereka nggak kelaparan. Ya. Yang kedua, wa amanahum. Memberikan keamanan kepada mereka. Min khauf, dari rasa takut. Ya. Anda bisa bayangkan Ibu kalau ada negeri, ya, negerinya apa? Nggak ada persawahan. Tapi ekonominya jaya. Kenapa sekalian? Karena tadi itu banyak orang datang ke tempatnya karena punya kelebihan lain. Ya. Atau karena mereka pandai berbisnis, Allah ajarkan caranya itu kepada mereka. Akibatnya mereka bisa mendapatkan makanan karena Allah berikan. Demikian pula memberikan keamanan kepada mereka. Ya aman bisa pertama kalau pergian aman, tidak diganggu. Yang kedua, memberikan keamanan dengan cara punya rumah tempat bernaung. Nah, itu cara untuk memberikan keamanan itu. Rumah tempat bernaung. Kalau kita apa? Rumah yang apa? Yang aman dari banjir. Masya Allah. Siapa yang kasih? Allah yang kasih. Ibu, Bapak, bukankah demikian? Allah pun telah memberikan kepada kita apa? Kepada kita dua ini. Allah berikan kepada kita at'amahu, makanan. Allah berikan kepada kita aman, keamanan. Makanan. Sehingga kita tidak merasakan kelaparan. Demikian pula tidak merasakan khauf, ketakutan. Maka ayo bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersyukur atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira begitu ya makna yang bisa kita dapatkan dari ayat-ayat ini. Selesai alhamdulillah kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalau ada yang mau bertanya yang belum jelas. Boleh bertanya Ustaz? Ya silakan Ibu Mariati. Ya, saya mau bertanya Ustaz mengenai tadi yang surat Al-Maun yang Ustaz tadi jelaskan mengenai hal yang meminjamkan barang. Ya. Yang saya mau tanya, apakah kita berdosa kalau misalnya orang yang meminjamkan barang, orang yang meminta untuk pinjam barang itu lantas kita tidak memberi, tapi orang itu dipakai untuk acara kebaktian misalnya. Apakah kita berdosa kalau kita tidak memberi pinjaman? Oh ya. Jadi Ibu, jadi secara asalnya ya, kita dianjurkan untuk berikan pinjaman ya kalau nggak bermasalah ya. Kecuali kalau diketahui akan untuk digunakan untuk hal-hal yang berbahaya atau tidak syar'i, itu boleh. Ya, misalnya nih ada orang yang yang kita mau istilahnya menzolimi orang lain. Punya pisaunya dong, mau punya pisaunya. Ya, kita tahu dia mau membunuh orang lain ya, nggak boleh kasih pisau. Ya, atau mau dipakai untuk acara kesyirikan, ya nggak boleh. Ya, kalau ketahuan. Tapi kalau asli semua normal, nggak ada masalah, bahkan bagus manfaatnya tujuannya, itu tercela kalau kita nggak kasih. Ya, oke Bu ya. Makasih Mas. Ya. Apalagi? Wah luar biasa. Ya, Pak Tugiono silakan. Ya, di dalam surat Al-Quraisy tadi Ustaz, itu bangsa Quraisy itu mendapat perlindungan dari Allah, kemudian hanya bernyembah pada Allah. Sementara kita tahu zaman itu Ka'bah itu isinya banyak berhala. Mereka terhindar dari itu. Oke. Ya. Karenanya itu Allah ingatkan mereka. Jadi asalnya Bu, secara asal memang dalam prakteknya itu orang-orang Quraisy memang terjadi kesyirikan. Yang pertama, zahirnya mereka syirik. Oke. Ya, karena belum ada Nabi saat itu. Ya.
mereka tetap menjalankan bisnis mereka, Bu. Nah, Bapak, waktu mereka bisnis itu sebenarnya apa? Mereka dapat keuntungan. Oke, makanya Allah menyuruh mereka tidak sepantasnya kalian itu syirik kepada Allah. Ya, gitu. Karena apa? Lihat, kamu itu pergi berdagang, negeri kamu itu negeri yang tandus. Ya, namanya negeri haram. Apa artinya haram, Bapak Israel? Nggak boleh potong tumbuh-tumbuhan di situ karena susah tumbuh. Tidak ramah anaknya itu. Haram potong pohon-pohon. Tidak ramah anaknya, Bu. Ini yang tandus. Tapi syukurnya, Bu, kalau mereka pergi itu berdagang, siapa yang kasih? Allah yang kasih. Makanya apa tuh? Akhirnya apa? Nah, karena Allah kasih kenikmatan, nggak boleh kamu tuh syirik kepada Allah. Nggak boleh pasang patung-patung di Ka'bah itu. Nggak boleh menyesal Allah. Ya, gitu. Itu, Bu. Ya. Cuma ya ada yang bandel, nggak mau dengarkan Nabi, ada yang taat. Oh benar ya? Ya seharusnya nggak boleh ini, nggak boleh syirik, ini kan Allah yang kasih kenikmatan. Tapi ada yang apa? Karena hawa nafsu mereka, karena faktor keturunan, warisan nenek moyang, ya kita mau meninggalkan kesyirikannya tadi, Pak. Itu masalahnya aja. Mereka kan mengikuti milah Ibrahim ya, Ustaz ya. Apa? Mengikuti milah Ibrahim kan? Mengklaim, mengikuti. Tapi kenyataannya tidak. Gitu. Mengklaim mengikuti tapi kenyataannya tidak mengikuti hal tersebut. Karena kalau pikir kan nggak mungkin syirik. Begitu kan, Pak? Berarti perjalanan zaman membuat mereka akhirnya tergoda. Akhirnya membuatlah patung-patung. Buat menjadi perantara mereka untuk beribadah kepada Allah. Ya. Oke. Gitu ya. Ya, makasih. Lagi, Fakir? Oke, cukup ya. Pekan depan Ibu Bapak tugasnya 1 halaman. Ya, jadi surat Al-Fil dan Al-Humazah dan Al-Asr. Ini pendek-pendek ya. Nanti terjemahnya semuanya, tapi setorannya cukup pilih 1 surat aja. Ya, baru di list di grup kita. Ya, nanti kita ketika di kelas itu kita akan minta setoran sesuai dengan pilihan setoran suara ya yang telah di-store di grup kita. Cuma kalau terjemah yang difoto semuanya ya dikerjakan. Ini insya Allah, Bu, banyak kata yang bersih-bersih. Banyak warna hitam ini yang artinya sebagai warna biru, ya kan? Khusron, ini kata baru nih. Humazah kata baru. Tapi kayak wailun kecelakaan. Tuh warna biru muda kan, Bu? Kulun setiap. Nah, makanya kami dorong hafal kertas biru 1 dan 2. Dan ingat, Bu, waktunya panjang sampai pertemuan ke-10. Memang, Ibu, di level 2 ini yang utama dikuasai di level 2 ini sampai level 10 ada 3 sebenarnya. Pertama, kertas biru 1. Oke. Yang kedua, kertas biru 2. Itu dihafal sampai pertemuan ke-10. Nah, nanti Ibu, pertemuan ke-7 ditambah lagi yang baru. Apa itu? Kertas saja 2. Nah, cuma itu materi yang kita pelajari. Karena kalau kuasain luar biasa manfaatnya. 10% itu Al-Quran, isinya apa, Bu? Kertas biru 1 dan 2. 100 kata itu. Ya, makanya kami dorong hafal kertas biru 2 ditambah kertas ajaib yang 2. Sehingga rampung kita belajar untuk kertas ajaib 1, 2 dan kertas biru 1 dan 2. Nah, itu udah luar biasa manfaatnya. Ya, tinggal memang latihan untuk merapikan terjemahannya di kelas kita ini, ya. Insyaallah taala. Oke, demikian Bapak Ibu muliakan. Ya, tetap semangat, tetap berdoa kepada Allah. Allah akan berikan kepada kita ilmunya insyaallah taala. Ya. Kita berdoa kafaratul majlis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.